Kentut lai, tahu nggak lai gimana rupa kentut lai? Biru gitu. Oh, nggak tahu, nggak tahu. Nah, jangan lai kait-kaitkan. Tunggu. Nah, apa hubungannya dengan kentut tadi? Tuhanmu kayak kentut. Yesus yang kayak yang tidak bisa dilihat, memalukan, cuma pakai yang kolor, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Mau itu kau bilang kan? Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kan itu kian mau kau bilang kan? Halo Hermansyah, selamat siang. Ini agak repot kayaknya pembicaraan kita ini ya. Saya mau bertanya sesuatu sama bos. Silakan. Batak Toba. Kebetulan saya Muslim, cuman ini perdebatan, saya harap perdebatan sehat, gitu ya. Siap, bergantian kita bicara ya. Marga apa leh? Marga Manalu. Manalu Rumah Butar. Wow, Manalu mau ke situ? Silakan. Jadi gini bang, ada beberapa pertanyaan saya, tapi satu-satu mau saya tanyakan. Ya, mana lebih dulu perjanjian lama apa perjanjian baru? Dan perjanjian mana yang saudara Kristen pakai sekarang? Ya, yang lebih lama perjanjian lama, namanya lama. Yang lebih dulu, bukan yang lebih lama. Mana yang lebih ya, dulu? Kalau makanya isi kepala kalian itu kotoran. Selalu yang lama itu lebih dulu. Kalau ngomong, nggak pernah yang lama itu lebih duluan. Aduh. Tahu hampir terjebak dalam pembicaraan, bos. Malu kau, woi. Baru kulihat ada orang Batak seperti kau onnya. Yang lama itu pasti lebih dahulu daripada yang baru. Iya, jelaskan. Ya kan sudah. Makanya jangan menyela ketika aku bicara. Jangan menyela ketika aku bicara dalil ya. Perjanjian lama itu lebih dahulu karena makanya dinamakan lama. Perjanjian baru itu lebih belakangan karena makanya dibilang baru. Nah, sesudah itu mana yang kami pakai? Yang kami pakai di dalam kitab suci kami itu dua-duanya. Makanya Bible berisi PL dan PB. Silakan. Ingat ya yang dipakai ya. Yang dipakai dua-duanya ya. Pertanyaan kedua. Menurut pembicaraan yang saudara sebutkan tadi, Tuhan yang saudara sembah itu, ada kalanya dia jadi manusia, ada kalanya dia jadi Tuhan. Begitu ya kan? Terus hubungannya ke PLPB tadi apa? Saya bukan nanya ke PLPB, ini kan debat. Wajar dong saya menanyakan. Ya, cara bertanyamu tidak urut. Karena kebiasaan kalian di kitab suci kalian tidak pernah urut. Paham ya? Oke. Lu jangan menghina dulu, bos. Siapa yang menghina? Kok menghina? Kok kitab gua? Kalau bertanya jawab jangan bilang menghina. Sebentar. Saya, baru lu debat. Kalau bertanya jawab jangan ada kalimat menghina. Biarkan aja mengalir. Apakah maksudku kau menghina? Aduh, on kali. Tadi kau bilang aku menghina. Kau yang bilang aku menghina. Entah mana yang kuhina. Nah, pertanyaan kedua. Silakan. Dalam pembicaraan saudara sempat saya mendengar tadi, kurang lebihnya maklumin ya, Tuhan yang saudara sembah itu bisa berupa manusia dan ada kalanya dia menjadi Tuhan. Berarti kalau di saat dia menjadi manusia, berarti yang namanya manusia yang melahirkan ada dong. Ya, aku jelaskan ya. Belum Tuhan selesai. Belum selesai. Ya, tapi pertanyaan ya, makanya kalau bertanya itu bilang kata silakan ya, aku tunggu silakan. Oke. Kata silakan. Dan yang melahirkan dia itu tentunya manusia. Pertanyaan di dalam pertanyaan itu adalah siapakah Tuhan yang melahirkan Tuhan itu? Oke, bilang silakan. Silakan. Silakan, bukan lanjutkan. Oke, aku jelaskan. Siapakah Tuhan yang melahirkan Tuhan itu? Tidak ada Tuhan melahirkan Tuhan. Kau sudah menjelaskan, tapi kau tidak mengerti apa yang kau jelaskan. Ya, di satu sisi kau bilang bahwa Tuhan itu terlahir dari manusia, oke. Di sisi lain kau jelaskan lagi, siapa Tuhan yang melahirkan Tuhan? Coba rubah pertanyaanmu, silakan. Pertanyaannya saya ulang. Manusia
Tuhan saudara itu kan menurut yang saya dengar, ada kalanya dia menjadi manusia, ada kalanya dia menjadi Tuhan. Di saat dia menjadi manusia, berarti otomatis manusia dilahirkan manusia. Pertanyaan di dalam pertanyaan itu, siapakah Tuhan yang melahirkan manusia yang jadi Tuhan itu? Kan tetap aja kau dodong. Kau bilang siapa Tuhan yang melahirkan Tuhan, sementara di awal kau bilang dilahirkan manusia. Kok jadi Tuhan melahirkan Tuhan? Aduh. Gak beres. Makanya sampai kapanpun kau dibilang halo de Naoto. Kau yang gak jelas Hermansyah. Coba lah. Coba sebentar dulu, gantian kita. Kau tadi bilang bahwa manusia dilahirkan manusia, oke? Berarti yang melahirkan Yesus kan manusia. Nah, terus kok kau bilang siapa yang Tuhan mana yang melahirkan Tuhan itu? Saya tidak menanyakan, simak dengarkan baik-baik, jangan bawa emosi. Oke. Saya ulang sekali lagi, ini terakhir saya ulang. Kalau enggak kita ganti opsi. Ya. Siap, silakan. Menurut percakapan yang saya dengar dari Lai, ada kalanya Tuhan yang Lai pertuhankan itu menjadi manusia, ada kalanya jadi Tuhan. Berarti kalau dia bisa jadi manusia, berarti dia dilahirkan manusia. Nah, stop dulu situ. Berarti dia dilahirkan manusia ya, benar. Yang melahirkan dia adalah Maria. Stop, silakan. Pertanyaan, siapakah Tuhan Maria sementara dia melahirkan Tuhan? Nah, begitu bilang. Tadi kau bilang bukan begitu. Siapakah Tuhan yang melahirkan Tuhan? Dodong. Kalau gitu benar. Siapakah Tuhan yang disembah Maria sementara dia melahirkan Tuhan? Ku jawab. Ya. Bahwa, matikan mic-mu karena berisik ada cap-capnya. Bahwa tidak pernah Maria melahirkan Tuhan. Itu enggak pernah. Yang ada adalah firman menjadi manusia. Jadi Maria melahirkan firman yang menjadi manusia. Nah, kapan firman itu dikatakan Tuhan? Apabila firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Paham ya? Silakan. Bude, air Bude. Sekarang ini saya bertanya dulu sama Lai. Ini seringkali terjadi. Saya jujur, saya paham tarombo saya tahu asal muasal saya. Tapi sering kaum non-muslim mengatakan saya dale, ya kan? Jadi saya bertanya dulu sama Lai. Apa sebenarnya agama asli orang Batak itu? Parmalim. Terus. Yang membawa Kristen sama Islam ke Indonesia siapa? Kaum-kaum luar negeri. Silakan. Berarti di antara kedua agama ini banyak yang merasa sok suci. Saya pribadi bukan merasa sok suci. Jujur, saya dalam beragama kurang taat. Tapi saya bangga dengan agama yang saya anut. Mengapa? Betul. Banyak yang sok suci, betul. Satu-satu kita bahas. Tidak usah banyak-banyak. Betul, banyak yang sok suci. Apapun itu agamanya. Silakan. Tetapi, kalau memang saudara mengakui Parmalim agama awal dari Batak, terus kenapa kaum Anda bisa membenarkan? Bahkan ada yang sempat ngomong, selagi Tuhanmu tidak bisa bahasa Batak, dia bukan Tuhan. Coba. Siapa yang bilang itu? Ada, makanya sering-sering buka lab orang, Jangan aduh. Jangan bawa orang-orang ke sini. Aku nggak pernah mengatakan itu. Makanya kau nggak cerdas. Yang tidak kukatakan jangan bawa sini. Oke. Kebetulan Lae sama satu agama. Kemungkinan besar Lae tahu juga. Gak ada urusanku sama orang itu. Meskipun kau satu agama dengan si Ustadz Somad. Menurutmu benar nggak di salib itu ada jin kafir yang bilang haleluya? Kalau menurut pendapat itu ya saya benarkan menurut agama yang saya pahami. Mana ada di jin mana ada di salib itu jin bilang haleluya? Kau nggak berani bilang iya katakan ya tidak, katakan tidak. Karena kau sudah dalil.
Kalau Batak yang sesungguhnya Batak, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Le, unang hatamu, mulu songoni hatamu satu dale, dan jelas hononi le, unang songoni. Memang dale kau. Kalau bicara kita, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi lebih dari setan. Ini pertanyaan saya yang terakhir. Benarkah Yesus pernah nafsu sama keledai? Apakah itu Gak mitos? Benar. Itu mitos yang dikarang oleh umat Muslim, oknum yang beragama Islam namanya Ruben Juru Selamat. Saya curiga itu dulu Moko Ginta. Karena Moko Ginta lah dulu waktu kami di Facebook mengeluarkan itu pertama sekali. Kau buka kitab suci manapun, tidak ada dikatakan sebagai hobi. Baca ayat itu, dia memasukkan jarinya dan dianggap itu sebagai, itulah hobi Yesus. Mana ada zaman dahulu bicara hobi. Itu adalah oknum umat Islam yang sudah stres. Tidak bisa melihat perkembangan Kristen, gereja timbul di mana-mana, banyak orang murtad, maka dibuatlah ayat itu ayat palsu. Dan itu tidak pernah terdapat di kitab palsu manapun. Hanya di Indonesia itu ada. Paham? Ada. Benarkah kerasulan Paulus? Ada. Mana adanya? Coba itu dulu. Ada kau bilang mana adanya? Ada. Ini kalau saya buka videonya ini, bakalan putus kita ini. Nanti nggak akan bakalan putus. Cari. Itu dibuat. Ya, itu dibuat oknum Islam Indonesia. Karena dia berdebat dengan kami tahun 2008 sampai 2011 tidak mampu. Jadi dikeluarkannya lah itu. Maka naiklah Yesus ke atas keledai dan memasukkan jari tengahnya. Mana ada jari tengah di zaman dahulu? Tapi itulah jeleknya kalian. Tidak mampu berdebat kalau nggak lapor polisi. Ya buat yang fitnah. Ya sekali-sekali lapor Allah SWT. Buktikan dia itu adalah Tuhan. Aduh. Kalau membuktikan Tuhan itu tidak harus seperti yang Le katakan. Saya bertanya Kak. Kok tidak harus? Kok tidak harus? Sakit enggak lah? Tunggu dulu. Kalau saya tampar sakit enggak? Ya kau jauh, mana bisa kau tampar aku? Seandainya saya tampar Le. Sakit. Le, sakit enggak? Sakit. Tahu enggak Le gimana rasa sakitnya itu? Membuktikan bahwa tahu rasa sakit itu. Tahu. Agak-agak pedih-pedih gimana gitu sembriwing. Kentut Le, tahu enggak Le gimana rupa kentut Le? Biru gitu. Oh, enggak tahu. Nah, jangan Le kait-kaitkan. Tunggu. Nah, apa hubungannya dengan kentut tadi? Tuhanmu kayak kentut. Yesus yang kayak yang tidak bisa dilihat, cuma pakai yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Mau itu kau bilang kan? Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kan itu kian mau kau bilang kan? Fitnahmu terlalu kejam Le. Coba bayangkan. Oh enggak ada kejam. Terus apa urusannya kentut? Kau bahas tentang ketuhanan. Enggak malu kau nengok Tuhanmu yang pakai kolor doang? Enggak malu kau? Enggak malu. Aku malu kalau nabiku penjahat kelamin. Kena AIDS, kena sipilis. memang otak-otak. Halo, aku yang malu kalau nabiku penjahat kelamin, terus dibilang berakhlak mulia, malu aku. Makanya Daud mengawini Berseba dikatakan tidak berakhlak mulia. Berarti kau yang nggak menyetujui, Yesus menyetubuhi keledai itu ya? Memang nggak ada, itu fitnah kau aja itu. Kau kira Yesus itu seperti Nabi Jahanam itu yang kerjanya maniak seks, main seks terus. Aduh. Sesudah itu kena sipilis mati. Aduh. Kasihan aku nengok kau Le. Kau berpakaian sopan sementara Tuhan berpakaian kolor. Malu. Nggak malu. Mana pernah Tuhan kami pakaian kolor. Dia pakai baju sopan, pakai daster. Itu yang kalian tiru. Kan kalian meniru Tuhan kami. Yang disalibmu itu. Makanya kau dodong loa. Mana itu bukan berpakaian namanya. Kalau disalib bukan berpakaian. Kalau berpakaian itu sehari-hari. Kalau yang disalib bukan berpakaian, itu namanya pas dihukum. Dibuat seperti itu. Makanya kalian itu otak kalian keledai dari bilang Alkitab takkan bisa lebih. Di muka bumi ini makhluk paling bodoh ya kalian.
Nggak bisa lebih. Ya. Anda benar-benar tolol. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Anda benar-benar ada lagi? Jenius, benar-benar jenius. Sekarang aku bisa nggak bertanya sama kau? Aku bisa nggak bertanya sama kau? Silakan. Oke. Apakah Muhammad berdosa? Ya jelas. Apa dosanya? Ya tanyakanlah. Oh, pendapat kalian. Saya nggak mau di kata-kata jebakan Anda itu. Saya bertanya kepada Anda. Kalau saya bertanya balik kepada Anda, apakah kan tadi kau sudah bertanya sama aku, udah ku jawab. Giliran kau dulu. Terima kasih kau akui Muhammad berdosa, bukan aku yang bilang ya. Kau mengatakan Muhammad berdosa, berarti kau pengikut si pendosa. Dosa sebelum dia diangkat jadi nabi. Lu biasakan baca Al-Quran itu, baca Al-Quran itu kau baca. Muhammad itu punya dosa sebelum dan sesudah. Aduh. Coba sebutkan Al-Qurannya, jangan lu sok-sokan sama Al-Quran. Injilmu aja lu. Ya. Siapa bilang? Ku buka ya. Al-Quran lu bahas. Sabar. Kau tenang. Biar ku bukakan ya. Sebenarnya kalau bisa saya telan, udah saya telan lu. Iya, tahu aku. Memang kalian kan nafsu kalian membunuh. Itu sudah mendarah daging. Iya, tahu kami. Halal hukumnya memotong leher orang yang kayak kau ini. Memang iya. Terima kasih. Memang itu perintah agama kalian. Makanya aku bilang kalau dalam ajaran Kristen. Bukan perintah agama, hati nurani. Perintah apanya itu? Coba perintah apa itu? Kalau halal membunuh orang, coba perintah apa itu? Hati nurani masing-masing. Jangan kau kaitkan. Mana ada kata halal dari nurani? Kata halal itu firman Tuhan. Dodong. Sudahlah, takut aku nanti dibunuhnya aku. Ngeri orang-orang ini kawan. Dikit-dikit mau main bunuh. Dikit-dikit main bunuh. Takut aku.